You're a drug dealer. No, what? How? What? What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga dari serial film Breaking Bad season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke intronya. Scene diperlihatkan ketika sebelum si informan kartel yang bekerjasama dengan DIA kemarin mati. Di sebuah kafe, ia didatangi oleh salah satu kartel. Mereka ini dikenal sebagai keluarga Salamanca. Di sini mereka telah mengetahui informasi mereka yang telah bocor. Karena itu, si informan tadi dipenggal saat itu juga. Dan yang memenggal mereka ialah si Upin dan Ipin. Di sini juga kita tahu bahwa Tuko dan si Upin dan Ipin adalah satu keluarga. Berlanjut ke Walter yang sedang membersihkan pizza yang kemarin ia lempar ke atap rumahnya. Sebelum sesaat, Skyler pulang bersama Holly. Terjadi sedikit percekcokan di antara mereka, di mana Skyler meminta untuk Walter tidak di rumah lagi, karena mereka masih dalam proses perceraian. Dan ia mencoba menelpon polisi untuk mengusir Walter. Namun Walter pun tetap kukuh untuk stay di rumah dan menolak perceraian itu. Sesaat Walter Jr. pulang ke rumah dan ia pun senang melihat ayahnya kembali. Saat lagi asik, polisi yang ditelepon pun datang dan Walter Jr. pun sempat marah kepada Skyler saat itu. Namun setelah polisi menginvestigasi masalahnya, polisi tidak memiliki cukup alasan untuk mengusir Walter dari rumahnya. Dan laporan itu pun ditolak. Terlihat karena adanya Walter Jr., Skyler tidak berani mengatakan yang sebenarnya terkait ayahnya yang sebagai penjual narkoba. Berganti ke Jesse, ia didatangi Saul yang mencoba meminta Jesse agar bisa memujuk Walter untuk mau memasak lagi dan berbisnis. Lanjut ke Hank, ia menerima telepon dari atasannya yang mengatakan untuk kasus El Paso ia dipanggil kembali. Really appreciate you stepping to the plate. Thank you. Good news. Mercury called in a couple of favors. Di suatu tempat, kita diperlihatkan si Upin dan Ipin bersama kakek Hector dan satu orang lagi bernama Juan Bolsa. Mereka, si keluarga Salamanca itu mendatangi tempatnya Gus Fring. Di sana, terjadi sedikit perbincangan di antara mereka, di mana keluarga Salamanca tahu bahwa sekarang Gus melakukan kerjasama dengan Walter White si Heisenberg itu. Namun karena kematiannya Tuko Salamanca, mereka ingin berniat membalaskan dendamnya. Gustavo Fring mencoba meminta mereka memberikan waktu untuk itu, dikarenakan untuk sekarang Gus membutuhkan Walter dalam bisnisnya. Kakek Hector sempat tak peduli akan urusan mereka, namun akhirnya Juan Bolsa itu pun memberikan Gus waktu. Juan juga memperingati Gus kalau macam-macam ia tak akan lagi dibantu oleh kartel. No son como tú y yo. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jesse yang masih berharap Jen masih hidup dengan menghubunginya, namun memang tidak ada jawaban dari Jen. Pada malam harinya, di rumah, ada adegan di mana Walter yang kencing ke wastafel dapur. Dikarenakan saat itu Skyler yang mengunci kamarnya semalaman. Esoknya, Skyler kembali ke pengacaranya yang memproses perceraian mereka. Di sana, Skyler menceritakan perihal kemarin yang melapor polisi namun gagal untuk mengusir Walter. Terlihat Skyler tidak sepenuhnya jujur kepada pengacaranya, di mana setelah pengacara itu menyampaikan hak privasi kliennya, ia pun jujur bahwa suaminya adalah seorang peracik narkoba.
Setelah mendengarnya, pengacara itu pun memberikan saran terbaiknya dan akan memastikan suaminya Skyler akan dapat dilaporkan ke polisi segera. Namun di sana, Skyler tidak mau karena ia tidak ingin anak-anaknya kelak tahu bahwa ayahnya seorang kriminal. Beralih ke Hank yang bersama rekannya di suatu kafe. Di sana, Hank menduga adanya pengunjung lain yang sedang melakukan transaksi narkoba. Saat ia mengatakan itu ke rekannya pun mencoba menelepon anggota lain. Hank pun sempat menyeletuk di sana dengan mengatakan sejak kapan mereka tak mampu menangani gelandangan. Rekannya pun bilang, bisa saja mereka intel yang sedang menyamar dan sebagainya, karena itu masih dugaan yang spontan. Hank pun mengatakan kalau begitu terserah, dan ia pun kembali ke mobil. Namun, saat di mobil, ia greget untuk menangani gelandangan tadi. Tanpa membawa pistolnya, ia pun akhirnya ribut dengan gelandangan tadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jesse yang mencoba membuat Matt tanpa Walter. Keesokan harinya, ketika Skyler ingin pergi kerja, ia diperlihatkan segompok tas besar yang berisikan uang, di mana di sana Walter meminta waktu untuk bicara. Walter pun mengatakan apa yang ia perbuat sejauh ini murni hanya untuk keluarganya. Uang itu bukanlah uang curian sama sekali, melainkan uang yang ia hasilkan sendiri. Di sana pun Walter meminta pengertiannya Skyler dan memberikan waktu untuk Skyler mempertimbangkannya dan memberikan jawaban. You can give me your answer then. Saat di kantor, Skyler yang sedang memfotokopi didatangi Ted yang ingin membuat kopi. Saat bimbang memikirkan perkataannya Walter tadi, seketika Skyler pun menyosor dengan mencium Ted. Ia juga mengatakan, apakah putrinya ada di rumah? Nah, di sini teman-teman pasti tahu apa maksud dari perkataannya Skyler. Lanjut malamnya, ketika Skyler pulang ke rumah. Di sana ada Louis, temannya Walter Jr. yang sedang diundang oleh Walter untuk makan malam bersama. Saat di dapur, Walter sempat mengatakan bahwa ia senang dan lega telah menyampaikan unek-uneknya tadi pagi. Namun kemudian Skyler pun menjawab dengan mengatakan bahwa ia tadi habis tidur bareng bersama Ted. Seketika raut wajah Walter berubah drastis, dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.